Laras duduk di teras rumahnya, memandang ke arah jalan setapak yang sepi. Angin sore berembus lembut, tetapi dingin yang ia rasakan bukan berasal dari udara, melainkan dari hatinya yang terasa kosong. Sudah berbulan-bulan ia merasa ada yang berubah pada Pras, suaminya. Pulang larut malam tanpa alasan jelas, selalu sibuk dengan urusan yang tak bisa ia jelaskan, dan semakin jarang menyentuh atau sekadar berbicara dengannya dengan hangat seperti dulu. Awalnya, Laras mencoba memahami. Ia berpikir mungkin suaminya hanya lelah bekerja. Namun, naluri seorang istri tak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pras, dan Laras mulai menyadarinya saat mendengar bisikan-bisikan dari para tetangga. Aku lihat Pras sering pergi ke rumah di pinggir desa itu. Kau tahu, rumah kosong yang dulu dibeli oleh Pak Harto, bisik seorang ibu saat Laras pergi ke warung. Iya, katanya dia sering ke sana. Bukan sendiri, tapi sama perempuan muda. Aku tak kenal siapa, tapi mereka terlihat dekat. Timpal yang lain hati Laras mencelos. Rumah di pinggir desa? Itu bukan rumah mereka. Dan perempuan muda? Itu bukan dirinya. Sejak hari itu, Laras mulai memperhatikan gerak-gerik Pras. Ia tak lagi bertanya mengapa suaminya sering pulang malam. Ia hanya diam, mengamati, mencatat dalam hatinya setiap kebohongan yang diucapkan Pras dengan wajah tanpa dosa. Suatu malam, setelah Pras beralasan harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Laras memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Dengan hati berdebar, ia mengikuti langkah suaminya secara diam-diam, melewati jalan setapak yang gelap menuju rumah yang disebut oleh para tetangga. Saat ia sampai, Laras melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pras berdiri di teras rumah itu, tertawa dengan seorang wanita muda yang wajahnya masih asing bagi Laras. Wanita itu mengenakan daster sederhana, tapi dari caranya bersandar pada Pras, Laras tahu bahwa mereka bukan sekadar teman. Tak hanya itu, pintu rumah terbuka, memperlihatkan ruang tamu yang hangat dan tertata rapi, seperti rumah bagi seseorang yang baru saja memulai hidup baru. Seperti rumah bagi seorang pria yang telah melupakan istri sahnya. Laras menutup mulutnya agar tak mengeluarkan suara. Tangannya gemetar. Matanya panas oleh air mata yang ingin tumpah. Ia ingin berlari ke arah Pras, menampar wajahnya, menjerit sekuat tenaga, menuntut penjelasan. Tapi kakinya tertahan, ia memilih berbalik, meninggalkan tempat itu dengan hati yang remuk. Beberapa hari setelahnya, Laras pura-pura tak tahu apapun. Ia tetap menyambut Pras saat pulang, tetap memasakkan makan malam, tetap mengurus rumah mereka seperti biasa. Tapi ia tak lagi berbicara banyak. Pras menyadari perubahan sikap istrinya. Kamu kenapa? Kelihatan murung. Tanya Pras suatu malam saat mereka makan bersama. Laras hanya tersenyum kecil. Gak apa-apa. Mungkin aku hanya lelah karena berusaha mempertahankan sesuatu yang sudah tak ada. Namun, puncaknya terjadi ketika Laras mendapat kabar dari salah satu temannya. Maaf, Ras, aku harus kasih tahu kamu. Pras menikah lagi. Diam-diam. Perempuannya namanya Winda. Dunia Laras runtuh seketika, bukan hanya sekadar selingkuh. Bukan hanya sekadar bermain di belakangnya. Pras telah menikahi wanita itu, diam-diam, tanpa izin, tanpa bicara, tanpa sedikit pun menghargai statusnya sebagai istri yang sah. Lebih menyakitkan lagi, saat Laras mendatangi mertuanya untuk mencari dukungan, Ibu Pras hanya menatapnya dengan dingin dan berkata, kamu harusnya sadar diri, Laras. Pras berhak bahagia. Winda bisa memberinya anak. Sementara kamu? Laras membeku. Itu artinya, keluarganya sendiri telah membuangnya. Ia pulang ke rumah dengan tubuh lemas, tetapi pikirannya semakin dipenuhi bara api. Di dalam hatinya, sesuatu perlahan-lahan berubah. Cinta yang selama ini ia simpan dengan tulus telah mati, dan dari abunya, lahir sesuatu yang baru, dendam. Sejak mengetahui kenyataan pahit itu, Laras berubah. Jika sebelumnya ia menangis diam-diam, kini air matanya mengering, berganti dengan kebisuan yang menakutkan. Setiap hari, ia menjalani hidup seperti biasa, tetapi hatinya penuh dengan api yang membakar perlahan. Pras semakin jarang pulang. Ia kini lebih sering tinggal di rumah barunya bersama Winda. Sesekali, ia mampir ke rumah hanya untuk mengambil baju atau dokumen, tanpa sedikit pun menatap wajah Laras. Seolah mereka tak lagi terikat sebagai suami istri. Laras ingin berteriak. Ia ingin menampar Pras, ingin bertanya bagaimana bisa pria itu mengkhianatinya begitu kejam. Tapi setiap kali Pras datang, Laras hanya diam. Ia menatap suaminya dengan mata kosong, membuat Pras merasa sedikit tidak nyaman. Suatu malam, Laras memberanikan diri bertanya. Suaranya terdengar datar, tanpa emosi.
Kapan kau berniat memberitahuku kalau kau sudah menikah lagi? Pras yang sedang mengenakan kemeja hanya berhenti sejenak. Aku tidak ingin menyakitimu, Laras tertawa kecil. Getir. Tidak ingin menyakitiku? Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku tidak mendengar apa yang orang-orang katakan tentangmu? Pras menghela napas berat. Aku sudah bilang, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku butuh anak, Laras. Dan Winda bisa memberiku itu. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk jantung Laras. Jadi itu alasannya, suaranya bergetar. Karena aku belum memberimu anak? Karena aku belum bisa hamil. Kau memilih wanita lain? Pras tak menjawab. Matanya beralih ke tempat lain, seolah tak mau melihat Laras lebih lama. Saat itulah Laras menyadari bahwa dirinya sudah tak berarti lagi bagi suaminya. Malam itu, Laras duduk di tepi ranjangnya dalam kegelapan. Ia menatap tangannya yang gemetar, mencoba menenangkan amarah yang bergelora di dadanya. Namun, semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin besar bara dendam yang menyala dalam hatinya. Beberapa hari kemudian, Laras mulai bertindak. Ia mencari tahu lebih dalam tentang kehidupan Pras dan Winda di rumah persinggahan mereka. Ia memperhatikan dari kejauhan bagaimana Pras memperlakukan Winda dengan penuh kasih sayang, sesuatu yang dulu juga ia dapatkan sebelum pria itu berubah. Ia melihat ibu mertuanya sering datang ke rumah itu, membawa makanan dan tertawa bersama Winda, seolah-olah menantunya yang sah bukan dirinya, melainkan wanita itu. Saat itulah, rencana itu mulai terbentuk dalam benaknya. Mereka telah mencuri hidupnya. Maka ia akan memastikan mereka tidak akan menikmati kebahagiaan mereka terlalu lama. Malam demi malam, Laras datang ke rumah persinggahan itu secara diam-diam. Ia memeriksa pintu dan jendela, memperhatikan jalur keluar masuk, dan memastikan bahwa rumah itu memang tidak memiliki jalan keluar lain selain pintu utama dan jendela belakang. Ia juga membeli sebotol bensin, menyimpannya di sudut gelap rumahnya, menunggu saat yang tepat untuk menggunakannya. Setiap hari, ia tersenyum pada orang-orang, menjalani hidupnya seperti biasa. Sementara di dalam dirinya, rencana balas dendam itu semakin matang. Laras bukan lagi wanita yang patah hati, ia adalah wanita yang siap membakar semuanya. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin bertiup dingin, membawa aroma hujan yang tertahan di udara. Namun, Laras tidak merasa dingin. Justru sebaliknya, tubuhnya terasa panas, seolah-olah amarahnya telah menyatu dengan darah yang mengalir dalam dirinya. Ia berdiri di luar rumah persinggahan itu, memegang sebotol bensin di satu tangan dan korek api di tangan lainnya. Dari celah jendela, ia bisa melihat bayangan 3 orang di dalam, Pras, Winda, dan ibu mertuanya. Mereka sedang tertawa bersama, menikmati makan malam yang hangat di meja makan. Laras menatap mereka lama. Dulu, ia yang duduk di meja itu bersama Pras, berbagi tawa dan cerita. Dulu, ia yang menjadi bagian dari hidup pria itu. Tapi sekarang, ia hanyalah bayang-bayang yang tak lagi diinginkan. Sebuah rasa perih menghantam dadanya. Tapi ia tidak menangis. Tidak lagi, ia mengambil langkah maju, membuka tutup botol bensin, dan mulai menyiramkannya ke dinding rumah kayu itu. Tangannya tak gemetar sedikit pun, seolah ia hanya sedang melakukan pekerjaan rumah biasa. Ia menyiramkan bensin di depan pintu, di bawah jendela, dan di sepanjang teras. Bau menyengat memenuhi udara. Di dalam, suara mereka masih terdengar. Tidak sadar bahwa seseorang di luar sedang bersiap merenggut semuanya dari mereka. Laras menarik napas dalam. Ini adalah saatnya. Ia mengambil korek api dari sakunya, menyalakannya. Api kecil menari di ujung korek. Cahayanya memantul di matanya yang kini kosong. Tanpa ragu, ia melemparnya ke lantai kayu yang telah basah oleh bensin wus. Dalam hitungan detik, api menjalar cepat, melahap kayu dengan ganas. Asap mulai mengepung rumah itu dengan panas yang semakin membesar. Dari dalam, terdengar suara seseorang yang menyadari bahaya. Ada api. Pras. Rumahnya terbakar. Laras mundur selangkah, berdiri di bayangan pepohonan, menyaksikan semuanya terjadi seperti yang ia rencanakan. Teriakan panik terdengar. Pintu rumah berguncang keras saat Pras berusaha membukanya, tetapi api telah melahap bagian luar, membuatnya mustahil untuk keluar tanpa terkena kobaran api. Winda. Ibu. Cepat ke jendela belakang. Pras berteriak. Tapi Laras sudah tahu itu. Itulah sebabnya ia menuangkan lebih banyak bensin di sana. Jendela belakang pun mulai terbakar, membuat satu-satunya jalan keluar tertutup api. Dari balik asap yang menebal, Laras bisa mendengar tangisan dan teriakan minta tolong siapapun. Tolong kami. Namun, desa ini terlalu sepi di malam hari.
Jarak antara rumah-rumah terlalu jauh. Tidak ada yang cukup dekat untuk mendengar mereka, dan bahkan jika ada, api ini terlalu cepat untuk dipadamkan. Laras tetap berdiri di tempatnya, menyaksikan rumah itu berubah menjadi neraka. Ia tidak tersenyum, tidak menangis. Ia hanya menatap tanpa ekspresi, membiarkan semua kenangan yang menyakitkan terbakar bersama rumah itu. Sampai akhirnya, suara-suara di dalam lemah, dan yang tersisa hanyalah api yang berderak dan runtuhan kayu yang hangus. Api semakin besar, menari liar di antara runtuhan kayu yang mulai ambruk. Suara kayu yang retak dan teriakan dari dalam rumah bercampur menjadi satu, membentuk simfoni kematian yang mengerikan. Laras berdiri di kejauhan, matanya tak berkedip sedikit pun. Di dalam rumah, pras batu keras, asap tebal mulai memenuhi paru-parunya. Ia mencoba menendang pintu yang sudah hangus, tetapi panas yang luar biasa membuatnya terhuyung mundur. Matanya mencari Winda dan ibunya di antara kepulan asap. Winda tersandar di sudut ruangan, menangis histeris. Tubuhnya lemas, nyaris tak berdaya. Sedangkan Ibu Pras terus memukul-mukul jendela dengan tangan gemetar, berharap seseorang di luar akan datang menyelamatkan mereka. Tetapi tidak ada yang datang, panas semakin menyiksa. Napas mereka semakin berat, Laras tetap di tempatnya. Mendengar jeritan mereka yang kini berubah menjadi rintihan putus asa. Ia merasakan sesuatu mengalir dalam dirinya. Bukan kepuasan, bukan kegembiraan, tetapi ketenangan. Saat atap rumah mulai roboh, Pras mengeluarkan teriakan terakhirnya. Sebuah balok kayu yang terbakar jatuh tepat di hadapannya, memutuskan harapan terakhir untuk keluar. Laras menutup matanya sejenak. Saat ia membukanya lagi, semuanya sudah berakhir. Rumah itu kini hanya puing-puing hitam yang masih mengepulkan asap. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Pras, Winda, dan ibu mertuanya telah menjadi abu. Laras tidak melarikan diri. Ia tidak berusaha menyembunyikan apa yang telah ia lakukan. Ketika pagi tiba dan penduduk desa mulai berdatangan setelah melihat kepulan asap, mereka menemukan Laras berdiri di tepi jalan, wajahnya tanpa ekspresi. Pakaiannya sedikit kotor oleh debu, tetapi ia tetap tenang, seolah-olah hanya menonton sesuatu yang bukan urusannya. Orang-orang berteriak saat melihat sisa-sisa rumah yang terbakar. Beberapa wanita menangis, sementara yang lain berbisik ketakutan. Ya Tuhan, siapa yang melakukan ini? Laras tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, membiarkan suara-suara itu memenuhi udara. Tak butuh waktu lama sebelum seseorang melapor ke polisi. Ketika mereka datang dan menanyakan apakah Laras tahu sesuatu, ia hanya tersenyum kecil, lalu berkata dengan suara pelan, "Aku yang melakukannya." Tak ada tangisan, tak ada penyesalan di matanya. Para polisi memborgol tangannya, tetapi Laras tidak melawan. Ia mengikuti mereka tanpa protes, membiarkan mereka membawanya pergi. Saat ia masuk ke dalam mobil polisi, ia menoleh sekali lagi ke arah rumah yang kini tak lebih dari abu. Di sana, terkubur semua rasa sakit, pengkhianatan, dan air mata yang pernah ia derita. Saat mobil mulai melaju, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Laras merasa bebas. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kebencian, hanya ketenangan yang sunyi.